Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Malam Podcast. Pada malam hari ini kita bakal ngebawain satu cerita horor lagi tentang orang ketiga ya. Ya, orang ketiga. Jadi cerita ini mau kami bawakan berpart-part lah. Rencananya. Rencananya berpart-part sih karena Memang agak panjang ya. Panjang banget. Ini kisahnya dari Bang siapa? Lupa. Dari Kak Asmi. Kak Asmi ya. Oke. Kak Asmi terima kasih karena udah membagikan cerita atau pengalamannya ke kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke ceritanya. Oke guys, jadi ini sedikit klarifikasi untuk kalian yang mungkin nanya terus bertanya-tanya gitu kan. Jadi kenapa sih kami Jejak Malam ini jarang ada narasumber. Terus kenapa setiap kalian cerita tuh pasti dapat dari sini, dapat dari sini. Karena emang kenyataannya kayak gitu guys. Untuk konten kreator yang masih dibilang kecil kayak kami ini, mungkin narasumber sedikit nggak mau buat datang terus buat munculin mukanya, karena mungkin karena penontonnya juga masih kecil ya. Kalian ini penonton kami yang masih bersahabat dengan kami gitu kan. Nah terus ada kendala juga di salah satu momen, mungkin beberapa narasumber yang pengen cerita di tempat ini dia minta budget. Nah sedangkan kami aja belum ngasih dia, ya gitulah. Kan kami belum bisa ngasih budget. Kadang kami udah nawarin kami bisa segini bang gitu kan. Jadi tapi mereka nggak mau, mereka malah dulu. Jadi kami nggak bisa gitu kan. Jadi kami ngambil dari cerita orang yang memang nggak mau jadi narasumber atau malu depan kamera. Jadi kami tuh ceritain cerita mereka gitu. Jadi mohon maaf kalau ada kayak penggunaan kata-kata yang salah gitu kan. Terus kayak cerita alurnya tuh agak miring-miring. Jadi kadang kami tuh nggak hafal guys sama ceritanya. Karena ini kami bikin konten bukan passion utama kami gitu. Jadi kami ini masih ngerintis lah ibaratnya. Kami pun bikin konten-konten kayak gini tuh sekitar seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan bisa kalian tengok di video-video kami yang udah lama itu jaraknya mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi memang kami itu ada kendala lah gitu, karena ada urusan masing-masing gitu guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi kalau memang ada kami punya narasumber pasti kami bawa. Ini aja sebenarnya kami nungguin narasumber, cuma narasumbernya nggak jadi. Gitu. Jadi kami bakal bawain cerita-cerita yang lebih menarik lagi mungkin untuk kalian, yang lebih serem lagi. Jadi edukasinya sedikit buat kalian, horor itu nggak sebegitu menakutkannya untuk dijadikan ya untuk kisah nyata gitu kan, kayak untuk kehidupan sehari-hari. Kami bikin konten ini tuh sebenarnya untuk menghibur kalian, kayak mau tidur gitu kan. Mungkin ada orang-orang yang bisa tidur dengan konten-konten horor gitu kan, dengan itu gitulah pokoknya. Nah sekian dan terima kasih, mohon maaf semuanya. Oke deh, ini gimana nih cerita orang ketiga nih? Penasaran tuh mungkin teman-teman di rumah. Oke guys, jadi kita dapat satu cerita dari Kasmi. Ini sebenarnya random ya orangnya ya. Kemarin aku sempat pulang kerja terus nongkrong bentar, ada kawan-kawannya di situ juga kan, terus Keluarlah notif Telegram kita. Iya gitu. Bukan notif Telegram sih sebenarnya, kayak kalau gue bilang, ini punya channel YouTube-nya horor, kamu mana punya cerita horor gitu lah, kayak gitulah kan. Kini ada cerita-cerita. Jadi ini aku kurang hafal, jadi aku catat di note. Terus ceritanya itu juga lumayan panjang sebenarnya, cuman aku catat di note ini sekitar part 1 aja lah gitu. Jadi nanti mungkin akan ada cerita berikutnya gitu. Oke, langsung kita cerita ya. Jadi nama kakaknya adalah kakak Asmi. Dia tuh berasal dari Kediri, lahir dan besar di tempat itu. Tuh, di salah satu kampung lah yang ada di sana. Terus dia tuh tinggal sama neneknya dulu pas di kampung. Dan sekarang neneknya tuh udah lama rumah dan kakeknya juga. Jadi sekarang dia sendiri, terus dia merantau gitu. Nah, dia ini ingin menceritakan kisah horornya yang dia alami akibat dari almarhum kakeknya.
yang sering sekali main ilmu hitam gitu. Oh jadi kakeknya ini punya ilmu hitam. Iya, kayak menuntut ilmu hitam gitu lah mungkin. Orang dulu ya. Nah, kisah ini tuh bermula ketika dia menginjak kelas 5 SD, tepatnya pada tahun 2011 nih. Nah, dia ini kan ya namanya anak kecil, kayak kita nih belum ngerti itu Penasaran lagi. hal-hal horor gitu. Terus kita tuh dipaksa buat tahu hal-hal seperti itu gara-gara kakeknya dia gitu kan. Nah, saat dia pulang dari sekolahnya itu sekitar jam 10 pagi, biasalah di rumah itu nggak ada siapa-siapa karena kakek neneknya itu pergi ke sawah. Nah, dia tuh kakek neneknya itu pergi ke sawah di sekitar jam 6 pagi gitulah, dan pulangnya itu biasanya jam 12-an gitu kan. Nah, biasanya di jam 12-an ini mereka tuh kan makan, sholat gitu kan. Biasanya mereka tuh bakal makan, sholat, dan bareng-bareng lah gitu. Nah, itu berlaku di setiap jam makan atau jam sholat gitu lah. Jadi mereka tuh bareng-bareng terus gitu kan. Nah, hari ini tuh beda. Mereka tuh nggak, kakek neneknya tuh nggak pulang-pulang juga nih dari sampai jam 1. Nah, akhirnya dia ini udah lapar kan. Makanlah dia sendirian. Setelah dia makan, dia ini ngantuk. Tidurlah dia kan. Nah, setelah tidurnya dia itu, dia ngedengar suara berisik dari arah ruang tamu sampai ke dapur. Nah, dikirain dia tuh kayak, oh mungkin nih nenek kakekku gitu kan, udah pulang. Akhirnya dia lagi tidur nih. Nah, ketika dia lagi tidur tuh, sayup-sayup dia kedengaran suara bisikan. Mi, Asmi, bangun nak gitu. Nah, sayup-sayup suara itu terdengar seperti almarhum Kakeknya. bapaknya. Oh bapaknya. Ya, almarhum bapaknya. Kayak ngebangun dia pas waktu kecil lah gitu kata dia kan. Nah, suara itu tuh perlahan-lahan mulai mengencang, kayak speednya itu ditambah gitu kan. Mi Asmi bangun, Mi Asmi bangun, Mi Asmi bangun gitu. Sampai kalau kita yang dengar sendiri tuh kata dia itu bikin takut gitu ya. Nah, saking dia makin lama suara ini tuh makin berat. Bukan seperti suara ayahnya dia, gitu kan? Karena suara ini makin lama makin kencang dan makin berat, dia tuh jadi takut dan terbangun tiba-tiba gitu kan. Terasa nyata gitu kan dia. Mimpi itu terasa nyata. Pas dia bangun buka matanya, dia teriak, gitu. Iya. Dia ngelihat pas dia buka mata ada satu sosok pocong yang mukanya itu udah hancur, penuh belatung sama darah. Itu tepat di. Depan mukanya dia. Bayangin anak sekecil itu bro. Akhirnya dia lari dan dia keluar. Nah, pas dia keluar itu di depan rumah itu udah ada kakek neneknya. Akhirnya langsung didekap lah gitu. Mungkin mereka pas baru pulang gitu kan. Nah, si kondisinya dari Kak Asmi ini udah kayak gemetaran gitu ya. Takut, gemetaran, keringetan gitu kan. Shock melihat apa yang terjadi itu kan. Akhirnya nenek itu sama kakeknya nanya, kenapa, ada apa gitu kan. Kamu kenapa gitu kan. Karena kondisi dia yang udah shock berat, terus kayak ketakutan gitu kan. Dia tuh gak bisa ngomong apa-apa, apalagi dia masih kecil kan, kelas 5 SD. Terus akhirnya dia tuh dipeluk sama neneknya dia tuh kan, ditenangin gitu kan. Kenapa Mi gitu kan. Dia tuh cuma berani nunjuk. Kasmi itu nunjuk ke arah kamar gitu kan. Ketika dia nunjuk itu, dia nengok raut wajah kakeknya tuh kayak tahu gitu apa sih yang terjadi sebenarnya gitu kan. Terus kakeknya tuh perlahan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba brak, kakeknya tuh terlempar keluar rumah. Waktu mau masuk ke kamar. Iya. Dia langsung terlempar keluar rumah, lumayan jauh. Terus seolah-olah kayak ada yang nabrak ke kakeknya itu kan. Akhirnya neneknya tuh histeria gitu kan. Akhirnya tetangga kiri kanan datang tuh kan. Kenapa gini kan. Terus dibantulah kakeknya. Selepas kejadian itu si Kak Asmi ini dibawa ke rumah budeknya. Itu kan saudara ibunya dia lah, almarhum ibunya dia sama neneknya gitu kan. Sekitar semingguan dia di sana, akhirnya dia dibawa pulang nih ke rumahnya, gitu kan. Terus dia dengar dari cerita orang kalau sosok pocong yang dia nampak itu kiriman dari abang dari kakeknya. Nah ini berarti ada dendam kesukaan gitu ya. Dan dia dengar cerita itu katanya itu soal warisan, gitu kan. Nah, udahlah. Selepas kejadian itu dia nggak pernah ngerasain lagi kejadian-kejadian horor nih, sampai dia kan ngalami kejadian ini di kelas 5 SD. Terus dia ngalami lagi kejadian yang baru itu di SMP. Kalau nggak salah SMP, sebentar ya. Di SMP. Oh ya, di SMP pas mau kelulusan. Nah, gitu kan. Nah, kejadian ini tuh menimpa dia ketika tepat di malam satu suro. Malam yang bisa dibilang tuh cukup sakral lah bagi orang-orang Jawa ya terutama ya.
kayak nggak boleh keluar malam gitu kan, malamnya apa sih, malamnya para jin ya. Iya. Terus antara dimensi kita sama dimensi mereka tuh bertipis Berdekatan, gitu kan, berdekatan. berdekatan gitu kan, pokoknya nggak boleh ngelakuin hal-hal aneh lah. Tapi kakeknya enggak, kakeknya tuh ngelakuin satu ritual di belakang rumahnya. Jadi di belakang rumah si Asmi ini ada satu gubuk yang khusus dipakai buat kakeknya itu buat ngelakuin ritual-ritual tertentu di hari-hari tertentu juga. Nah, kala itu kakeknya itu pas malam satu sore itu kakeknya itu kebakar rumah. Nah, ngadain satu ritual lah gitu kan, duduk bersila sambil komat kamit gitu kan, nggak tahu dia baca apa. Si Asmi sempat melihat kalau kakeknya itu bakar dupa sama bakar lilin lah gitu sambil duduk komat kamit gitu kan. Nah, ketika si kakeknya si Asmi ini masuk ke dalam gubuk itu, si Asmi ini sempat ngintip gitu kan, kalau kakek itu duduk bersila, terus bakar lilin, bakar dupa, terus komat kamit lah gitu kan. Akhirnya si neneknya si Asmi ini ngajak si Asmi, udah ayo tidur gitu kan, nggak baik di luar malam-malam gitu kan. Nah, suasana rumah yang awalnya itu hening, tiba-tiba tuh jadi rame, aneh gitu kan. Suaranya brak, nah, kayak tabrakan gitu di kiri kanan rumah gitu kan. Suasana itu jadi mencekam kali. Terus kayak di atapnya tuh ada Kayak orang berjalan. iya berjalan gitu kan, rame kali gitu kan. Nah, ketika si Asmi itu ngelihat ke arah jendela, itu ada yang kita tahu soal Banaspati. Jadi dia ngelihat ada bola api yang keliling rumahnya itu berkali-kali. Oh. Dan dia tuh nggak ngitung entah itu ada berapa bola api, tapi bentuknya tuh beda-beda terus. Nah, itu kan. Nah, di sela-sela itu, nah ketika dia melihat bola-bola api itu, dia tuh terus berfokus kepada jendela kan, tatapannya dia kan. Tapi neneknya itu kayak malingin dia supaya udah ayo tidur gitu kan, nggak usah dihirauin kayak gitu. Terus si Asmi ini ngomong dalam hati, ya gimana aku bisa tidur dengan keadaan kayak gini gitu kan, sedangkan ini rumah udah kacau kali rasanya. Nah, di sela-sela itu dia ngelihat ada di jendela dia tuh tiba-tiba tuh ada sosok pocong yang dia lihat persis sama seperti kejadian di kelas 5 SD. Nah, shock dia, kaget dia, akhirnya dia meluk neneknya gitu kan. Nah, akhirnya mungkin mereka tiduran lah. Setelah tiduran itu si Asmi ini kebangun ngelihat kalau kakeknya tuh belum ada di sampingnya dia. Biasanya mereka tidurnya bertiga gitu, satu kasur bertiga. Tapi pas dia kebangun itu si kakeknya nggak ada. Nah, ketika itu dia ini kebelet mau kencing gitu kan, karena nggak tega bangunin neneknya, akhirnya dia pergi sendirian ke kamar mandi. Nah, kebetulan kamar mandi mereka ini tuh di luar dari rumah, jadi terpisah gitu lah. Agak jauh berarti. Ya, nggak jauh-jauh banget, cuman dia bersebelahan sama gubuk. Oh. Nah, nggak terlalu bersebelahan lah, kayak jarak-jarak ya ginilah gitu kan. Jadi mengharuskan dia untuk keluar rumah. Iya, harus keluar rumah. Nah, karena dia tahu itu malam satu suro, terus kakeknya lagi ritual tadi, akhirnya dia tuh langsung nyelinap aja gitu ke kamar mandi tanpa lihat kiri kanan gitu kan. Akhirnya masuk, nyelesain urusan dia lah di kamar mandi itu. Akhirnya dia keluar nih dengan agak pelan-pelan gitu kan. Nah, sayup-sayup di daun matanya dia ngeliat ada satu sosok putih yang berdiri di pintu gubuk itu. Karena dia takut, dia langsung masuk nih. Langsung masuk ke dalam rumah. Nah, ketika dia di dapur, dia tuh malah penasaran. Itu apa kakekku tadi ya, kata dia gitu kan dalam hatinya. Akhirnya dia mulai nengok, ngintip kan. Ketika dia ngintip itu, betapa dia kagetnya. Dia ngelihat sosok pocong yang dilihat dia ketika kelas 5 SD itu sedang berlutut. Berarti pocong berlutut, bersimpuh, hampir sujud, sedang menggigit leher kakeknya. Kejadian itu bikin dia nge-freeze total, gak bisa ngapa-ngapain, kayak cuma bisa ngeliat kayak itu. Itu kaget dia kan, ngeliat kayak gitu. Akhirnya nggak lama berselang daripada itu, pocong itu tiba-tiba berhenti, kayak perlahan-lahan naik terus nengokin dia. Jadi mereka tuh kayak bertatap-tatapan gitu kan, seolah-olah pocong ini ngomong sama dia, kau yang selanjutnya. Tak lama dari perasaan dia itu, si pocong ini berdiri tegak, terus kayak dengan cepat tuh mendekat ke dia gitu kan. Ketika itu dia tuh bisa lari, akhirnya dia lari keluar, terus pas pula ada neneknya di situ. Nah, ketika sosok pocong itu maju ke dia tuh
lari lah kencang-kencang mungkin sambil teriak kan, nenek, kakek gitu kan. Mungkin suara dia yang keras itu akhirnya membangunkan tetangga-tetangganya di kiri kanan. Iya. Ini kejadiannya sekitar jam-jam 1 malam kata dia. Agak larut juga. Iya, agak larut. Akhirnya neneknya keluar dari kamar, terus hampir dia kenapa gitu kan. Terus karena suara dia yang tadi berisik, akhirnya tetangga-tetangga tuh udah ngumpul di depan rumah gitu kan, gedor-gedor, kenapa gitu kan. Mereka keluar, si Asmi ini ngomong kalau si kakeknya ini di belakang gitu kan, terbaring gitu. Nah ketika tetangga itu masuk semua ke dalam rumah, betapa kagetnya mereka kalau nemuin kakeknya itu udah gak bernyawa lagi. Nah, ketika tetangga ini menemukan kakeknya yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan, dengan luka gigitan yang lumayan lebar di lehernya, akhirnya malam itu yang tadinya mungkin dihormati dan apa sekarang jadi kayak lagi mencekam gitu. Ketika besok harinya diadainlah pemakaman buat sang kakek, terus hadirlah semua kerabat keluarga dan segala macam. Nah ketika di kuburan itu si Asmi ini udah kayak lemas, Tatapan matanya udah kosong baru lah gitu kan, kayak kehilangan sesuatu lah gitu, kehilangan orang tua lah bisa dibilang ya, karena yang merawat dia setelah ibu bapaknya meninggal kan kakek nenek kan, nggak nyangka juga kalau meninggalnya tuh bakal semengenaskan ini gitu. Nah ketika di sela-sela pemakamannya kakek dari si Asmi ini, jadi pemakaman dia ini masih asli sama pemohonan lah, masih ramai hutan-hutan. Di sela-sela pemakaman ini si Asmi itu melihat di antara pohon-pohon itu ada sosok pocong yang itu pemakamannya kan malam. Siang. Ya, jadi dia melihat sosok pocong itu siang-siang menatap tajam ke arahnya dia. Jadi part satunya sampai sini. Oke teman-teman, mungkin cerita pada malam hari ini cukup sampai sini aja ya. Mungkin bakal kita lanjutin lagi ya di part selanjutnya gitu ya. Karena cerita ini cukup panjang gitu. Jadi tadi cerita yang baru kita ceritakan ini baru setengahnya lah gitu. Iya baru setengah. Jadi ini kayak behind dari Kak Asmi, terus cerita kedua ini mungkin behind dari neneknya dia. Di latar waktu yang sama juga. Oke, cukup sekian dari kami. Next time.